Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang Ibu Citra, selaku pengampu mata kuliah yang akan kami bahas tugasnya. Pada hari ini kami akan membahas terkait analisis kebutuhan sistem informasi akademik atau biasa disebut SIAKAT untuk penginputan nilai mahasiswa Muhammadiyah Palangkaraya. Sebelum masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Radita Andrea Trianata dan anggota kelompok saya, Palak Ramadan Pasimi Putra, Muhammad Naufal, Muhammad Rian, dan Yogi Susanto. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, di sini kita langsung kasus pengembangan sistem informasi akademik dengan jenis kegiatan wawancara, observasi, dan kuesioner. Wawancara. Responden dosen program studi, pertanyaan terbukanya ada 5. Yang pertama, bagaimana Bapak Ibu menjelaskan proses penginputan nilai mahasiswa ke dalam sistem Siakat? Yang kedua, apa kendala yang biasanya Bapak atau Ibu temui saat memberikan atau mengunggah nilai ke Siakat? Yang ketiga, menurut Bapak atau Ibu, apakah fitur yang tersedia di Siakat saat ini sudah mendukung proses penilaian secara efektif dan efisien? Mengapa? Yang keempat, bagaimana Bapak atau Ibu memastikan bahwa nilai yang diinput ke Siakat sudah benar dan tidak terjadi kesalahan? Yang kelima, apa saran atau harapan Bapak Ibu untuk meningkatkan kualitas sistem penilaian di Siakat ke depannya? Untuk pertanyaan penutupnya, yang pertama, apakah Bapak atau Ibu merasa proses pemberian nilai di Siakat mudah dilakukan? Yang kedua, apakah Bapak atau Ibu pernah mengalami kesulitan teknis saat menginput nilai ke Siakat? Yang ketiga, apakah menurut Bapak atau Ibu Siakat sudah cukup aman dalam menjaga kerahasiaan nilai mahasiswa? Next. Ya, wawancara pertama dengan narasumber Pak Ahyar Junaidi SENM. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana proses penginputan nilai syakat tiap semester? Jawaban dari Pak Ahyar, proses penginputan nilai mahasiswa pada sistem informasi akademik syakat dilakukan secara manual oleh dosen melalui lembar nilai akhir atau DPNA, daftar penilaian akhir. Yang kedua, apakah ada kendala saat menggugah nilai ke syakat? Jawaban Pak Ahyar, menurut Bapak Ahyar, bukan pada sistemnya, melainkan pada stabilitas jaringan dan waktu unggah bersamaan oleh banyak dosen atau kaprodi. Pertanyaan ketiga, apakah fitur Siakat sudah mendukung secara efektif dan efisien? Jawaban dari Pak Ahyar, nilai yang diolah melalui Siakat sudah dapat menggambarkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam memahami materi perkuliahan. Untuk pertanyaan keempat, bagaimana Bapak memastikan keakuratan nilai saat input ke Siakat? Jawaban Bapak Ahyar, beliau melakukan pengecekan ulang sebanyak 2 hingga 3 kali setelah proses input nilai selesai. Pertanyaan yang kelima, apa saran Bapak untuk meningkatkan sistem penilaian Siakat? Jawaban dari Pak Yat, sistem Siakat sudah cukup bagus, namun perlu pengembangan terutama penambahan fitur untuk nilai proyek. Untuk pertanyaan tertutupnya, apakah proses pemberian nilai Siakat mudah? Iya, untuk jawaban Pak Ahyar, iya. Dan yang kedua, apakah Bapak pernah mengalami kesulitan saat input nilai ke Siakat? Jawaban Pak Ahyar, iya. Dan yang terakhir, apakah Siakat sudah aman dalam menjaga kerahasiaan nilai? Jawaban Pak Ahyar, iya. Lanjut. Wawancara kedua dengan narasumber Pak Miftahul Rizky Mkom. Untuk soal pertama, bagaimana proses penginputan nilai Siakat tiap semester? Jawaban Bapak Rizky, proses input nilai masih tidak langsung. Dosen menyerahkan nilai ke fakultas, lalu fakultas menginput ke Siakat. Dosen juga mencatat manual sebagai arsip pembantu. Yang kedua, apakah ada kendala saat menggugah nilai ke Siakat? Jawaban Pak Rizky, perubahan nilai setelah sistem ditutup cukup rumit karena harus melalui izin fakultas dan BAA dengan prosedur administrasi yang ketat. Pertanyaan ketiga, apakah fitur Siakat sudah mendukung secara efektif dan efisien? Jawaban Pak Rizky, sistem sudah cukup efektif dan efisien dibanding manual, tapi masih perlu peningkatan karena masih tahap integrasi. Untuk soal keempat, bagaimana Bapak memastikan keakuratan nilai saat input ke Siakat? Jawaban Pak Rizky, kami memeriksa ulang nilai yang diinput fakultas agar sesuai rekap dan bisa segera dikoreksi jika ada perbedaan. Yang kelima, apa saran Bapak untuk meningkatkan sistem penilaian syakat? Jawaban Pak Rizky, harapannya dosen bisa input nilai langsung
tapi sistem harus matang dan aman, terutama terkait data, keuangan, dan pelaporan. Untuk pertanyaan tertutupnya, yang pertama, apakah proses pemberian nilai di Siakat mudah? Iya, jawab Pak Rizky. Dan soal kedua, apakah Bapak pernah mengalami kesulitan saat input nilai ke Siakat? Tidak, jawab Pak Rizky. Dan pertanyaan terakhir, apakah Siakat sudah aman dalam menjaga kerahasiaan nilai? Iya, jawab Pak Rizky. Lanjut ke slide selanjutnya. Ya, narasumber ketiga dengan Bapak M. Ziaur Rahman, Eskom Mkom. Soal pertama, bagaimana proses penginputan nilai Siakat tiap semester? Jawab Pak Zia, proses input nilai dilakukan oleh Kaprodi. Dosen menyerahkan nilai akhir, lalu Kaprodi menginputnya ke Siakat melalui akun resmi dan memastikan data sesuai. Soal kedua, apakah ada kendala saat mengunggah nilai ke Siakat? Jawab Pak Zia, kendala utama adalah human error dan volume data besar, seperti salah input nilai karena kelelahan. Selain itu, sistem sering lambat saat banyak pengguna mengakses bersamaan. Soal ketiga, apakah fitur Siakat sudah mendukung secara efektif dan efisien? Jawab Pak Zia, fitur Siakat sudah cukup efektif dan efisien. Namun masih perlu pengembangan agar dosen bisa input nilai langsung tanpa kaprodi. Kendalanya ada pada SDM pengembang. Soal nomor 4, bagaimana Bapak memastikan keakuratan nilai saat input ke Siakat? Pak Sia, mahasiswa dapat verifikasi nilai lewat KHS di Siakap jika ada kesalahan. Mereka melapor ke Kaprodi untuk koreksi mekanisme ini efektif meminimalkan kesalahan input. Untuk soal nomor 5, apa saran Bapak untuk meningkatkan sistem penilaian Siakat? Jawab Bapak Zia. Bapak Zia berharap pengembangan Siakat melibatkan masukan dosen dan mahasiswa serta menambah fitur agar dosen bisa input nilai secara langsung sehingga sehingga proses lebih cepat dan efisien. Untuk pertanyaan tertutup, apakah proses pemberian nilai disiapkan mudah? Iya, jawaban dia. Dan pertanyaan kedua, apakah Bapak pernah mengalami kesulitan saat input nilai ke Siakat? Tidak, ujar Pak Zia. Dan pertanyaan terakhir, apakah Siakat sudah aman dalam menjaga kerahasiaan nilai? Iya, ujar Pak Zia. Lanjut, dilanjutkan oleh Muhammad Nova. Jadi untuk narasumber yang keempat adalah Pak Sutami M. Tikom. Untuk pertanyaan terbuka pertama adalah bagaimana proses penginputan nilai siakat tiap semester? Pak Sutami menilai bahwa proses input nilai dilakukan langsung oleh dosen melalui DPNA, mengisi 4-5 komponen nilai per mahasiswa secara bertahap. Proses ini butuh ketelitian, terutama jika jumlah mahasiswa banyak. Yang pertanyaan kedua ada, apakah ada kendala saat mengunggah nilai ke siakat? Proses input nilai umumnya lancar, namun terkadang terkendala jaringan tidak stabil dan form input tidak muncul sehingga dosen harus menunggu sistem normal kembali. Untuk pertanyaan yang ketiga ada, apakah fitur siakat sudah mendukung secara efektif dan efisien? Kata Pak Sutami, fitur siakat sudah mendukung penilaian efisien dan terstruktur, namun performa menurun saat banyak pengguna. Harapannya sistem lebih stabil dan cepat ke depannya. Pertanyaan keempat, bagaimana Bapak memastikan keakuratan nilai saat input ke siakat? Bapak Sutami mengecek ulang nilai secara manual dengan membandingkan rekap sebelumnya. Belum ada validasi otomatis sehingga ketelitian pengguna sangat penting. Yang kelima, apa saran Bapak untuk meningkatkan sistem penilaian siakat? Bapak Sutami menyarankan pengaturan akses lebih fleksibel, penambahan panduan dan validasi otomatis serta peningkatan kecepatan dan perawatan server agar siakat lebih optimal. Di sini ada 3 pertanyaan tertutup. Yang pertama adalah, apakah proses pemberian nilai di siakat mudah? Ya, kata Bustami. Yang kedua ada, apakah Bapak pernah mengalami kesulitan saat input nilai ke siakat? Tidak. Yang terakhir adalah, apakah siakat sudah aman dalam menjaga kerahasiaan nilai? Iya. Jadi ada observasi. Observasinya adalah admin program studi. Yang pertama, pembatasan input nilai. Dosen hanya dapat menginput nilai sesuai jadwal yang telah ditetapkan agar proses lebih tertib dan konsisten.
Yang kedua, input nilai oleh kaprodi. Dosen pengampu tidak menginput nilai langsung, melainkan mengirim daftar nilai ke kaprodi untuk dimasukkan ke sistem. Yang ketiga adalah proses manual dan lambat. Penginputan nilai masih dilakukan secara manual dan satu persatu, membutuhkan ketelitian dan waktu yang cukup lama. Ya, bisa dilanjutkan oleh Dita. Baik, tahap selanjutnya kelompok kami menyebarkan kuesioner. Kelompok kami membuat kuesioner berupa 5 pertanyaan tertutup terkait kepuasan serta kendala yang dialami mahasiswa-mahasiswi dalam mengakses nilai pada sistem informasi akademik. Untuk pertanyaan yang pertama, kami membuat pertanyaan, apakah Anda kesusahan mengakses nilai pada Siakat? Lalu yang kedua, apakah Anda puas dengan kemudahan akses nilai di Siakat? Ketiga, apakah informasi nilai Siakat transparan dan akurat? Keempat, saya jarang mengalami error atau gangguan saat membuka nilai. Kelima, apakah menu nilai di Siakat mudah ditemukan? Next. Lalu berikut adalah hasil kuesionernya. Dapat dilihat pada pertanyaan pertama, apakah Anda kesusahan dalam mengakses nilai pada Siakat? Interpretasinya menyatakan mayoritas responden sebanyak 43,24% sangat tidak setuju bahwa mereka merasa kesulitan mengakses nilai pada sistem informasi akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Artinya, akses nilai tergolong mudah dilakukan. Lalu, pada pertanyaan kedua, interpretasi menunjukkan sebanyak 56,76% responden menyatakan puas hingga sangat puas, menunjukkan tingkat kepuasan tinggi. Lalu pada pertanyaan ketiga, yaitu apakah informasi nilai di Siakat transparan dan akurat? Interpretasi yang kami hitung mengatakan bahwa sebanyak 62,16% responden menyatakan sistem pada Siakat transparan dan akurat. Hal ini menunjukkan bahwa kepercayaan tinggi terhadap sistem. Lalu untuk pertanyaan keempat dan kelima akan dilanjutkan oleh teman saya, Muhammad Rian Maulana. Untuk soal nomor 4, apakah sering terjadi error atau gangguan saat mengakses nilai di Siakat? Persentase di sini jawabannya sangat setuju, 29,37%. Terus pertanyaan nomor kelima, apakah menu nilai di Siakat mudah ditemukan? Jawabannya sangat setuju, 29,73%. Soal berikutnya. Untuk kesimpulannya di sini, sistem Siakat UMPR sudah berjalan dengan baik dan memenuhi sebagian besar kebutuhan pengguna. Mahasiswa merasakan puas dengan kemudahan akses nilai. Proses input nilai masih manual dan memerlukan ketelitian tinggi. Kendala utama adalah gangguan jaringan, sistem lambat, dan belum ada validasi otomatis. Secara keseluruhan, Siakat meningkatkan efisien dan transparansi akademik, namun masih perlu pengembangan lebih lanjut. Sarannya adalah tingkatkan stabilitas dan kecepatan sistem, terutama saat masa input nilai padat. Yang kedua, tambahkan fitur validasi otomatis dan notifikasi kesalahan input untuk mengurangi human error. Yang ketiga, berikan akses langsung kepada dosen untuk input nilai dengan tetap menjaga keamanan data. Yang keempat, adakan pelatihan rutin bagi dosen dan mahasiswa agar semua fitur dapat dimanfaatkan secara optimal. Yang kelima, lakukan evaluasi dan pemeliharaan sistem secara berkala untuk menjaga performa. Yang keenam, perbaiki tampilan antarmuka atau UI agar lebih mudah dipahami, terutama bagi pengguna baru. Terima kasih.
Berikut adalah dokumentasi wawancara kelompok kami. Sekian presentasi dari hasil analisa pada Sistem Informasi Akademik Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Kami mohon maaf apabila masih banyak salah kata maupun masih banyak hal yang kurang dalam materi kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Maksud